Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah tanggal 10 nama songon 10 Desember. Sebentar lagi hari Natal. Kalau kita bicara hari Natal mesti terkait dengan toleransi atau bolehkah mengucapkan Natal. Ini penting bagaimana kita melihat dari sisi sudut pandangan Islam. Natal itu sebenarnya adalah istilah kelahiran, tapi dalam konteks yang berbeda. Misalnya kalau kelahiran Nabi kita Muhammad itu biasanya disebut Maulud. Kalau dalam istilah orang Nasrani disebut Natal. Kalau organisasi biasanya pakai harlah, tapi semua sama. Maknanya sama, artinya menjelaskan tentang kelahiran. Nah, terkait dengan ucapan Natal, itu memang terjadi pro dan kontra. Bahkan ada yang setuju, ada yang tidak. Bahkan sangat menekankan untuk diucapkan Selamat Hari Natal. Ini terjadi perbedaan. Nah, terkait dengan perbedaan itu Allah sudah memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya ada di dalam Quran surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri minkum. Ulil amri yang memiliki urusan di antara kamu, sehingga banyak orang menafsirkan bahwa ulil amri itu adalah pemerintah. Tapi ada yang menyebutkan bukan pemerintah. Ulil amri adalah intaran kita. Sebab di situ ada kelanjutannya. Fa in tanazza'tum fi syai'in, maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah perselisihan itu tadi ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya. Ini tadi yang menafsirkan bahwa ulil amri itu bukan pemerintah. Karena dari situ rujukannya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ukuran ulil amri itu, kalau orang itu mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan kalau pemerintah itu mengembalikannya kepada UUD 45. Jadi situ tafsiran salah seseorang itu seperti itu. Allah alam. Tapi artinya di sini kalau kita berlainan pendapat itu diharapkan bisa mengembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat
Apakah Natal itu ada dalam Quran? Atau hari kelahiran itu? Atau ucapan selamat kepada kelahiran seorang nabi? Ini penting. Ya, kita lihat. Kalau kita mengacu kepada Quran surat Maryam, ya surat Maryam itu surat nomor 19 ayat 15. Ini berbicara tentang Nabi Yahya. Nabi Yahya itu dipuji oleh Allah, memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Lalu disampaikan di situ bahwa ada ucapan begini, wassalamun alaihi, selamat sejahtera atas Nabi Yahya, wa yauma wulida, dan selamat pada hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan selamat pada hari dia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya, dan selamat atas hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini ucapan selamat atas kelahirannya, atas kematiannya, atas dibangkitkannya hidup kembali. Ini Nabi Yahya. Lalu bagaimana Nabi Isa? Nabi Isa ini juga diabadikan oleh Allah dalam Quran surat 33. Suratnya sama, Maryam ayatnya 33. Bahkan Nabi Isa itu mengucapkan selamat Natal atas kelahirannya sendiri. Kalau tadi diucapkan, tapi ini beliau mengucapkan sendiri. Disebutkan di situ wassalamu, dan selamat sejahtera alayya, atasku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ucapan Nabi Isa. Berarti kalau kita lihat dalam Quran ada ucapan itu. Ucapan selamat atas kelahiran itu ada. Gampangnya kan gitu saja. Lah kenapa orang mengatakan itu adalah haram? Ya, itu sebabnya begini. Sebab yang dimaksud dengan Natal pada tanggal 25 itu bukan Isa sebagai nabi, tapi Isa sebagai anak Tuhan. Oke. Jadi Isa sebagai anak Tuhan ini, kalau kita membenarkan, mengucapkan itu, artinya kita membenarkan doktrin mereka. Inilah yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga seorang Hamka, ketua MUI pada zamannya Pak Harto, itu pernah memberi fatwa bahwa ucapan Natal itu haram. Nah, pemerintah gak seneng, disuruh cabutin fatwa ini, cara bahasa kita tuh gitu. Nah ini ngerti, MK ini ngerti, kalau dia mencabut fatwa itu artinya dia menghalalkan apa yang telah diharamkan. Akhirnya pinter ini MK ini, karena MK ini ngerti, kalau sampai itu dilakukan oleh seorang Hamka sebagai seorang pimpinan Majelis Ulama Indonesia, maka statusnya akan berubah. Berubahnya di mana? Berubahnya itu ketika berani merubah kemudian diikuti oleh orang lain, maka itu adalah perbuatan syirik. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat 9 ayat 31. Bahwa di situ dijelaskan mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Nah ini latar belakangnya ketika ada seorang bernama Adi datang kepada Rasulullah dan menggunakan kalung dari salib, kalung salib yang berasal dari perak. Lalu Rasulullah membacakan ayat itu tadi. Lah ini marah-marah. Adi ini marah, wahai Rasulullah, memang bahasa kita gitu ya. Ini intinya ya. Saya tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang-orang alim saya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah bahwa
yang dimaksud menjadikan Tuhan selain Allah terhadap orang-orang alim itu adalah ketika orang alim itu berani merubah haram jadi halal, kemudian halal jadi haram, dan diikuti oleh pengikutnya, maka itu adalah syirik. Maka ketika Hamka menyadari hal ini, maka dia berdiplomasi. Kalau dia menentang juga repot. Tapi kalau dilakukan, dia melanggar aturan Islam. Maka beliau berdiplomasi bahwa fatwa tidak dicabut, fatwa tetap berlaku, yang tidak berlaku adalah peredarannya. Jadi tidak diedarkan, tapi tetap fatwa itu bagus ini. Ya. Sehingga beberapa saat kemudian beliau ini keluar dari Majelis Ulama Indonesia. Lainnya yang saya maksud bahwa kita memahami persoalan-persoalan itu sekarang sebentar lagi ini tuntutan-tuntutan toleransi atau tuntutan mengucapkan selamat Natal itu banyak orang nggak memahami masalahnya apa. Masalahnya adalah ucapan itu ditujukan kepada Isa sebagai anak Tuhan, bukan sebagai bukan Isa sebagai seorang nabi. Makanya karena anggapan Allah memiliki anak ini dikonter oleh Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka Allah itu maha suci, subhanallah, maha suci Allah dari hal-hal yang disifatkan oleh orang-orang yang tidak paham. Maka sampai ada ancaman ketika orang itu tidak mau berhenti dari ucapan itu, maka ancamannya adalah lawannya surga. Bahkan dikatakan kafir. Walaqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Nah, Tuhan yang tiga, doktrin Tuhan yang tiga itu siapa? Ya Nasrani. Nah, inilah masalahnya sehingga kita tidak mengucapkan selamat Natal itu karena di situ. Karena kalau kita ucapkan itu beda dengan apa yang ada dalam Quran ini. Nah, dalam Quran ini adalah seorang nabi mengucapkan selamat atas kelahirannya. Tapi yang diucapkan oleh orang Nasrani itu adalah selamat atas kelahirannya Isa sebagai anak Tuhan. Nah, ini besar munggui Allah. Jadi Allah itu paling benci kalau disekutukan. Ya, jadi harus kita pahami apa saja yang dibenci oleh Allah, apa saja yang disukai oleh Allah. Ini penting bagi kita dalam perjalanan, apalagi tahun 2025 ini perlu untuk koreksi diri kita. Apakah yang sudah kita lakukan di tahun 2024? Kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan keislaman, maka tahun ini kita rubah. Kita berbagi, kita evaluasi diri kita koreksi diri kita. Termasuk apa saja. Sampai termasuk memilih pemimpin namanya. Bisa dikoreksi. Kalau kita terlanjur memilih pemimpin yang tidak cocok dengan kriteria yang Allah berikan kepada kita, solusinya adalah istighfar. Bukan bangga tapi menyesal. Cirinya orang beriman kan begitu saja. Kalau bisa melaksanakan aturan Allah artinya senang. Kalau mereka itu melanggar aturan Allah susah. Kalau kita sudah bisa seperti itu artinya iman itu ada pada diri kita. Kalau kita melakukan kedzaliman senang, itu tidak termasuk tanda-tanda keimanan. Tanda-tanda keimanan di situ. Kalau bisa melakukan apa yang Allah perintahkan artinya senang. Tapi kalau melanggar artinya susah. Itu salah satu ciri daripada keimanan. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan dalam rangka mempersiapkan diri kita, menambah wawasan keislaman kita, karena sebentar lagi sudah masuk yang namanya hari Natal tahun tanggal 25 Desember 2024. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.